Nah, di sana kan sudah ada pengembangan daripada pasal 81 yang dulunya hanya 3 pasal dan ini ada pasal 5 yang tentunya apa yang menjadi tuntutan Pak Kajati itu sudah sesuai dengan undang-undang berlaku. Nah, ini salah satunya kan memberikan efek jerah kepada pelaku. Nah, ini saya juga harapkan semua aparat penegak hukum yang ada ya ini harus memberikan keadilan kepada korban ya, harus memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban dan memberikan efek jerah kepada pelaku. Makanya saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Kajati atas tuntutannya kepada korban, tidak hanya memberikan efek jerah kepada korban, bagaimana juga tuntutan Pak Kajati memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak-anak, demikian juga anak korban ya, yang kemarin tidak hanya anak menjadi korban karena anak-anak juga sudah punya bayi-bayi yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam keberlangsungan hidupnya. Harapan ponisnya seperti tuntutan JPU ya Bu? Mudah-mudahan lah, mungkin kalau teman-teman menyimak, harapan kami juga putusan daripada hakim tidak akan keluar daripada tuntutan dari jaksa. Ada yang tidak Selamat pagi rekan-rekan media yang kami hormati. Pada pagi hari ini di Kabupaten Sumedang kita meresmikan Rumah Aman Simpati Adiaksa. Nah, ini suatu hal inovasi yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kajati melalui Kajari, demikian juga dengan Bapak Bupati Sumedang. Yang pertama tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan. Ini luar biasa inovasinya. Yang pertama kami melihat komitmen ya, sinergi, kolaborasi yang dilakukan dari aparat penegak hukum, dari Kejaksaan Tinggi dengan pemerintah daerah untuk memberikan kepentingan yang terbaik. Yang kedua, kami melihat yang tentunya bisa menjadi inspirasi di daerah lain untuk memetakan bangunan-bangunan yang peruntukannya prioritas yang emergensi dibutuhkan. Kalau kita melihat belakangan ini kan kekerasan, pelaporan kekerasan, kalau saya bicara meningkatnya kasus yang terungkap, pelaporan kekerasan sudah mulai meningkat. Ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum, yang artinya apa? Ketika mereka melapor, kasus mereka akan ditangani dengan baik. Dan inilah tentunya komitmen kita ya Pak Kajati, bahwa kapanpun, dimanapun, siapapun pelakunya, kasus itu akan ditangani secara cepat dan tuntas. Kemudian juga kalau kita bicara masalah kasus kekerasan, tidak terlepas hulunya. Kita tidak hanya berbicara hilirnya, hulunya pencegahan jadi penting. Nah, bagaimana komitmen Bapak Bupati untuk melalui kebijakan-kebijakannya untuk melindungi perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Sumedang ini. Sekali lagi terima kasih tentu untuk peluncuran Rumah Aman Simpati Adiaksa ini, yang artinya Rumah Aman Simpati Adiaksa Jatinangor, yang artinya Jatinangor itu jangan tinggalkan nasib anak dan korban. Ini suatu ide yang
yang luar biasa. Terima kasih Pak Kajati, terima kasih Pak Bupati. Mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi dipandang sebagai selebrasi semata, tapi bagaimana ke depan follow up-nya betul-betul memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban. Dan konsep yang dibangun ini juga kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Konsep yang dibangun di Rumah Aman ini adalah konsep yang komprehensif. Ya, tidak hanya mereka merasa aman di sini, tapi juga pendampingan secara psikososial itu adalah pendampingan yang dilakukan untuk memberikan pelatihan-pelatihan tentu sesuai dengan apa yang menjadi bakat dan keinginan daripada para penyintas atau korban ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Bupati, Pak Kajati, kalau ada yang disampaikan. Baik, terima kasih Bu Menteri, Pak Bupati, teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita cukup bersyukur, harus banyak bersyukur, karena pada hari ini pula lah kita bisa menunjukkan bagaimana spirit yang kami bangun, komitmen yang kami sampaikan tidak hanya terbatas di ruang-ruang persidangan. Saya ulang ya, komitmen kami dan spirit kami tidak hanya terbatas pada ruang persidangan, tapi kita juga memikirkan bagaimana sebenarnya implementasinya di lapangan, termasuk memikirkan bagaimana anak-anak dan korban perempuan yang menjadi korban kejahatan itu terjamin masa depan dan kehidupan selanjutnya. Like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.